Assalamualaikum. Yuk kita membaca bersama. For your information, rumahku itu dekat dengan sumber jalanan. So, ketika kalian mendengar suara selain aku, tetap fokus pada setiap kalimat yang kita baca bersama. Oke? Perjalanan membingkai makna dengan subjudul Mengelola Pikiran. Selamat pagi, dunia. Buka jendela, biarkan sinar surya menerangi dan hembusan angin pagi menyegarkan hari. Jendela dapat dibuka dan ditutup sesuka hati, merupakan bagian dari sebuah bangunan yang memiliki fungsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jendela adalah sebuah kata benda yang berarti lubang yang dapat diberi tutup. Umumnya berbentuk segi empat dan berfungsi sebagai tempat keluar masuk udara, tingkap atau lubang angin. Sementara mata adalah indera untuk melihat, indera penglihat. Bagi saya, mata adalah jendela raga dan rasa. Bersamanya saya lalui banyak peristiwa. Memilikinya dua, bulat, sempurna, merupakan kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Melalui mata, saya melihat, memandang, menyaksikan, melakukan segala sesuatu yang bisa dilakukannya. Mata memberikan sumbangan besar pada cara kita memandang dunia. Setidaknya, dunia kita. Kita mengenal istilah point of view, cara pandang. Bandler, Andreas mengemukakan hal yang sangat menarik mengenai hal ini. Selama berabad-abad, point of view telah ramai dibicarakan, namun hanya sekedar di tantanan metafora, bukan literal. Pembicaraan yang dilakukan belum memberikan petunjuk khusus untuk mengubah sudut pandangnya. Menurut para ahli NLP ini, sudut pandang kita hanyalah satu dari ribuan kemungkinan yang dapat muncul atas suatu peristiwa. Bahwa sesungguhnya kita benar-benar dapat melihat sesuatu dari setiap sudut. Mata kita sebagai jendela dapat melihat selain dari sisi pelaku, juga dari segi pengamat yang netral. Sehingga kita bisa melihat diri kita dan orang lain dengan sama baiknya. Kita bisa melihat suatu kejadian dari suatu tempat di langit-langit untuk mendapatkan pandangan terbuka secara luas, atau dari suatu titik di lantai untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail. Atau bahkan kita bisa mengambil sudut pandang seorang anak kecil, seorang yang sudah lanjut usia, siapa saja. Memang hal ini akan menjadi peristiwa itu menjadi sedikit lebih metaforis dan kurang spesifik. Namun, jika hal ini dapat bermanfaat untuk mengubah pemahaman kita terhadap suatu pengalaman atau suatu peristiwa, mengapa tidak? Wow, sedikit ilustrasi. Seorang teman dikritik habis-habisan pada saat ujian sidang tesis oleh seorang profesor penguji di kampusnya. Dan ia diminta untuk merombak ulang hasil temuan penelitiannya. Dari cara menganalisa, kalkulasi statistika, skematika penyajian hasil penelitian, pemaparan temuan, serta rekomendasi penelitian. Semua. Kecewa? Tentu. Marah? Sudah pasti. Sedih? Jangan ditanya. Frustasi dan depresi? Lebih jelasnya. Dalam keadaan yang tidak menentu itu, ia pergi menemui sahabat baiknya untuk bercerita. Segala kegundahannya, kekecewaannya, kemarahannya, semua yang ia rasa atas penolakan yang ia terima. Ia merasa ia sudah berbuat sangat maksimal, tapi sia-sia. Berceritalah ia dengan uraian air mata, seolah ia menghadapi akhir dunia. Akhir dari segalanya, hingga akhirnya ia berkata, "Aku mau nyerah aja." Mau tahu apa tanggapan sang sahabat? Nyerah? Iya. Cetek amat, baru segitu doang.
Duar. Kebayang reaksi teman saya? Dari yang awalnya menangis pilu, lalu wajahnya berubah ungu. Matanya membelalak, tangan mengepal, rahang mengeras, suara meninggi. Maksud kamu? Reaksi ini merupakan reaksi yang wajar. Bahkan mungkin beberapa dari Anda yang membaca juga berpikir sama. Gila apa ya ini orang? Temen lagi sedih kok responnya seperti itu. Beberapa dari kita biasanya akan berpikir, wah temennya gak pengertian. Tapi coba yuk kita telaah. Kita gali konteks kalimat dari sahabat teman saya tadi. Kita beri kesempatan sahabat teman saya untuk menjelaskan apa yang ada di pikirannya saat ia mengucapkan kalimat tadi. Saat ditanya, sahabat teman saya itu hanya tersenyum, lalu berkata, "Kamu sudah melangkah sejauh ini, lebih dari 1 tahun berjuang, meneliti dan menulis tesismu. Lalu bilang mau menyerah. Apa yang kamu harapin akan jadi respon aku? Setuju? Ikut menangis histeris seperti kamu? Gitu. Aku bukan teman kamu kalau aku bersikap seperti itu. Teman gak akan membiarkan seseorang jatuh dengan mudah." Teman saya tergugu. Lalu, sang sahabat ini kemudian mencoba menggiring teman saya untuk mengarungi perjalanan peristiwa ditolaknya penelitian melalui sebuah metafora. Jika tadi saya melihat masalah yang ia hadapi sebagai sesuatu yang sangat besar, yang benar-benar membuat merasa buntu dan tanpa daya, kasarnya akhir dunia, maka sang sahabat mencoba menggiring dengan sebuah cerita. Ia mengajak teman saya untuk menatap susunan tata surya, di mana ia bisa melihat susunan planet-planet yang berputar di orbitnya masing-masing. Di mana bumi hanyalah bagian kecil dari itu semua. Dan sebagai penduduk bumi, teman saya menjadi titik yang tidak terlihat di sana. Apalagi masalahnya? Kenyataannya bahwa masalah penolakan yang ia terima hanyalah sebagian kecil bagian dari hidupnya yang penuh warna, serta bahwa dunia masih terus berputar meski apapun kondisi yang ia hadapi saat itu menggugah perasaannya. Pengalamannya mulai terbarukan. Kemudian di suatu titik ia menemukan satu pencerahan, bahwa ia lebih besar dari masalah yang ia hadapi. Bahwa urusan merevisi tesis bukanlah akhir dari kehidupannya. Bahwa ia bisa melakukan sesuatu atas masalahnya. Maka kemudian sang sahabat telah membuktikan bahwa sebetulnya melihat dari sudut pandang yang berbeda akan membawa kita ke pengalaman yang lain dan membantu memecahkan persoalan dari sisi yang lain. Bahwa ternyata yang perlu dilakukan adalah meluangkan waktu untuk bertanya pada diri sendiri dalam pikiran mengenai apa-apa yang perlu kita lakukan dan tidak perlu kita lakukan. Pemahaman yang kita dapatkan selanjutnya merupakan penemuan yang luar biasa dalam alam pikiran. Sekian sesi membaca kali ini. Apa insight yang kalian dapatkan dari setiap kalimat yang kita baca? Coba tulis di kolom komentar ya, agar kita bisa sama-sama belajar dalam perjalanan membingkai makna. Terima kasih sudah membersamai. Semoga setiap kalimat yang kita baca dapat kita aplikatifkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan terutama dalam penghambaan kita kepada Sang Pencipta. See you pada perjalanan selanjutnya. Bye-bye.